Halo sobat, balik lagi bersama saya Dedi di channel Tokopedia Sel, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, di sini sudah ada Vivo Y36 5G yang di video sebelumnya sudah kita bahas dari unboxing, tes game, dan juga perbandingan dengan Y36 4G ya. Nah, di video kali ini kita mau bahas settingan atau rekomendasi settingan buat Vivo Y36 supaya lebih kece lagi ya. Kita akan coba set supaya sobat bisa lebih nyaman bermain game di Vivo Y36 5G. Dari spesifikasi sih Vivo Y36 sudah bagus banget ya. Jadi bisa untuk ngapain aja nih karena speknya udah bagus. Oke, yang pertama mungkin kita langsung setting dari tombol navigasi karena defaultnya itu seperti ini. Untuk setting tombol navigasi kita harus masuk ke pengaturan dulu. Kemudian di scroll ke bagian paling bawah, di sini ada sistem dan ada navigasi sistem. Nah, ini tiga tombolnya sih bisa di set sesuai dengan selera ya. Posisinya di set sesuai dengan selera sobat. Mau tombol kembalinya di kiri atau di kanan boleh ya. Gambarnya juga bisa diganti. Tapi di sini saya mau pilih navigasi gestur ya, supaya lebih memudahkan sih. Karena handphone kekinian tuh sudah banyak yang menggunakan navigasi gestur. Nah, selanjutnya kita coba setting untuk tampilan ya. Ini adalah tampilan bawaan dari Vivo Y36 5G. Ikonnya bulat-bulat ya. Saya pribadi sih kurang suka dengan icon yang bulat. Sukanya sih yang kotak atau misalkan ada icon-icon khusus yang kayak di tema gitu ya. Jadi kita langsung aja menuju ke tema. Sini juga ada huruf ya, bisa sobat pilih. Kita coba kategori temanya dengan nuansa warna biru. Banyak macamnya ya. Di sini bisa yang berbayar dan juga ada yang gratis gitu. Saya pengen tema yang simple. Kita cari dulu ya. Oke, yang ini cocok ya. Ikonnya nggak bulat dan wallpapernya juga simple. Kita uji coba sekarang ya. Sebetulnya ini bisa dibeli menggunakan T-Coins, cuman nanti kita akan bahas lebih dalam lagi untuk cara pembayaran atau cara belanja tema di Vivo ya menggunakan T-Coins. Untuk sekarang kita uji coba dulu selama 30 menit dan kita akan diminta nonton iklan dulu ya. Nah, ini dia tampilannya sudah berubah dengan icon-icon yang baru. Ini lebih oke sih menurut saya. Sip, karena kita mau set handphonenya untuk nyaman ketika bermain game, tentu saja kita akan setting untuk mode gamenya juga ya. Di sini saya sudah ada beberapa game, memang nggak banyak sih, ada 3 aja gamenya. Kita masuk ke setelan lagi, mana setelan? Oke, masuk ke pengaturan, terus di bagian bawah sini, kalau tampilan awalnya kan di sini, scroll ke bagian bawah, di sini ada mode game ultra. Nah, ini tuh banyak banget fiturnya yang bisa sobat sesuaikan dengan keinginan sobat ya. Di sini ada mode pemandangan, mode e-sport ya. Ketika kita aktifkan mode e-sport, di sini ada beberapa keunggulan. Ada gangguan minimum, jadi notifikasi SMS, notifikasi aplikasi itu semuanya diblokir kecuali peringatan baterai lemah. Terus di sini ada putar otomatis saat layar mati. Ini memungkinkan si gamenya tetap berjalan walaupun layarnya kita kunci ya. Kualitas efek suara yang disesuaikan sesuai dengan usia. Ada di bawah 30 tahun, 30 hingga 60 tahun, di atas 60 tahun. Wow, saya kurang mengerti sih gimana cara settingnya atau gimana cara kerjanya. Tapi ini fitur yang menurut saya bermanfaat banget buat sobat yang memang peka terhadap suara ya. Ini bisa diatur dan disesuaikan, ada bisa tambah efek suara khusus. Dan ini memang khusus ketika kita menggunakan headset. Oke. Sepertinya di sini pengaturannya tidak terlalu banyak, jadi kita akan langsung masuk ke gamenya. Kita buka di dalam game ya. Kita coba buka Beats Buggy aja.
Jadi untuk mode game ultra itu bisa diakses di dalam game seperti ini. Kita bisa geser. Oke. Ini ya tampilannya. Di sini ada 3 mode. Ada mode hemat baterai. Kita coba cek mode hemat baterai. Dan di sini modenya sudah berubah ke mode penghemat baterai. Ini fitur-fiturnya pasti akan ada pembatasan ya. Untuk nyaman bermain game, saran saya aktifkan mode seimbang atau aktifkan boost. Tapi di sini saya mau menggunakan mode seimbang saja. Karena kan handphone ini selain untuk digunakan bermain game juga pastinya akan digunakan untuk yang lainnya. Jadi si prosesor itu tidak hanya memprioritaskan untuk bermain game. Nah, ini sudah kembali ke mode seimbang ya. Di sini ada pengaturan panggilan di latar belakang, tetap bisa nerima telepon tapi tidak tampil ya, hanya game yang tampil. Terus ada kunci kecerahan, ada putar otomatis saat layar mati, ini yang kita bahas tadi. Terus ada tangkapan layar, terus ada rekam layar. Ini cocok nih buat yang bikin tutorial atau vlog untuk game ya. Terus di sini ada settingan khusus, sebetulnya shortcutnya aja sih. Oke sobat, kalau misalkan di game Beats Buggy Racing itu tidak lengkap ya menu-menu di mode game ultranya. Nah, ketika di PUBG Mobile tadi kita coba lihat settingannya, itu yang support mode e-sport itu ada PUBG dan juga ada Mobile Legends ya. Di sini ada menu yang di sini ada menu mode e-sport dan juga ada mode pengubah suara. Ya, ini bisa digunakan ketika bermain PUBG ataupun Mobile Legends. Nah, ketika ini diaktifkan, semua notifikasi itu diblokir ya, kecuali notifikasi baterai lemah. Terus juga ada pengubah suara. Wow, ini nih yang bisa sobat manfaatkan ya. Ada komandan, ada suara asli, ada suara AI atau kecerdasan buatan, koresponden perang, cowboy, anak-anak. Wah, banyak sekali ya. Oke, ini ketika bermain game sobat bisa gunakan mode-mode ini ya, sesuai dengan keinginan sobat. Selanjutnya kita setting untuk smart gesture ya. Untuk smart gesture tuh kita bisa akses di pengaturan, terus ada pintasan dan aksesibilitas. Sini ada gerakan pintar. Hidupkan, matikan layar pintar. Wah, naik untuk membangunkan, ketuk 2 kali, ketuk 2 kali untuk mematikan ya. Ini diaktifkan semua, jadi bisa ketuk 2 kali. Udah mati. Oke. Nah, seperti itu. Selain itu juga bisa diangkat untuk menyalakan ya. Sip. Itu sobat taruh setting, jadi untuk memudahkan dan meminimalisir penggunaan tombol power ya, kecuali untuk sidik jari. Panggilan pintar ini bisa diaktifkan juga. Jawab pintar, pengalihan pintar, bisukan pintar, balik telepon untuk membisukan, lambaikan untuk kunci bebas genggam. Ini aja sih yang saya aktifkan ya. Oke, jadi di sini bisa diaktifkan semuanya atau dipilih dengan sesuai kebutuhan ya. Ini gestur-gestur sih wajib coba setting ketika punya handphone baru, apapun itu mereknya ya. Dan pengaturannya memang beda-beda dan fiturnya juga beda-beda tiap handphone. Mode satu tangan juga ini harus sobat aktifkan ya ketika ingin mengakses handphone dengan mode satu tangan. Cara aksesnya gampang banget ya. Kalau kita ini kan agak jauh ya akses menu yang di atas, jadi ketika menggenggam HP seperti ini tinggal geser, kemudian geser lagi, jadi kecil layarnya ya. Ini memudahkan banget kita menggunakan dengan satu tangan. Kalau selesai tinggal silang aja. Untuk smart gesture itu yang harus sobat aktifkan ketika punya handphone baru ya, atau kita lebih khususnya di Vivo Y36 5G. Berikutnya ada fitur yang pasti sangat wajib sobat aktifkan ya. Di sini ada panggilan video wajah cantik. Telepon juga boleh sih kalau bisa support video call ya. Tapi di sini kita bisa tambahkan aplikasi yang support. Ada WhatsApp, Viber, Zalo, Line, dan ada Facebook Messenger ya. Biasanya tuh kalau yang kayak gini support WeChat doang, tapi sekarang WeChatnya malah nggak ada ya. Adanya WhatsApp, Line ya. Ini bagus sih karena
yang paling banyak digunakan itu kan WhatsApp. Kalau nggak WhatsApp, lain sama Facebook sih. Ini aku kurang kenal sih aplikasi ini, tapi kalau misalkan sobat juga menggunakan aplikasi ini, bisa diaktifkan aja ya untuk fitur video call cantiknya. Oke sobat, mungkin itu saja untuk settingan wajib yang bisa sobat coba ketika membeli atau ketika mempunyai Vivo Y36 5G. Ini saya setting untuk nyaman bermain game dan juga nyaman digunakan sehari-hari ya. Oke, barangkali sobat ada yang mau ditanyakan tentang mengaktifkan fitur apa, atau misalkan bertanya cara tips tentang handphone Vivo ataupun handphone tipe lainnya, boleh ditulis saja di kolom komentar ya. Untuk saat ini mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share juga sosial media kalian. Saya Dedi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.